Jadi di sini seolah-olah ACoS-nya tinggi banget. Karena apa? Karena yang tercatat di penjualan dari iklan itu rendah. Tapi begitu kita compare dengan bisnis analisis, ternyata omsetnya lebih tinggi. Selamat pagi semuanya, buat teman-teman semuanya di YouTube dan juga di sosmed semuanya. Hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita membedah satu toko dan melihat bagaimana perkembangannya. Dan kali ini presentasi akan dibawakan oleh salah satu account manager di Dedilim Total Management, yaitu Mbak Aya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya pada Pak Dedi dan memberikan kesempatan pada saya. Sebelumnya ini ada toko kemasan makanan kertas. Kita mulai handle pada Februari tahun 2024. Jadi ini kita mau bahas dulu sebelum kita handle pada tahun 2023. Kita lihat perkembangannya dulu. Untuk di awal tahun sampai pertengahan ini untuk traffic dan omsetnya masih sangat rendah. Kemudian di tengah menuju akhir tahun ini traffic dan omsetnya mulai naik. Kita perkirakan karena adanya produk-produk caleg yang pada saat itu memang dibutuhkan ya, jadinya laku keras dan menyumbang omsetnya cukup tinggi. Kemudian stiker ya, produk stiker buat kampanye partai, omsetnya nyumbangnya lumayan gede. Iya. Oke. Kemudian pada tahun 2024 ini trennya mulai menurun karena kampanye dan pemilu ini selesai pada Februari ya. Jadinya untuk produk-produk tersebut sudah tidak diproduksi lagi dan berpengaruh pada traffic dan omset pada toko ini. Kemudian mulai kita di sini berarti begitu yang produk-produk kampanye sudah hilang, ini kembali ke normal ya. Iya. Jadi kita mulai handle di akhir Februari ya. Iya betul. Di akhir Februari berarti sebetulnya mulai kita kelola di sini ya, hitungannya di Maret ya. Di Maret, cuma di Maret ini kemarin kita masih belum menemukan ritme yang tepat. Lalu kemudian tiba-tiba di bulan Mei ini mengalami lonjakan juga di sisi traffic dan juga di sisi omset. Nah, Mbak Aya mungkin bisa jelasin kenapa begitu di bulan pertama kita belum bisa mendapatkan respon yang bagus terhadap peningkatan omsetnya secara signifikan. Lalu setelah kita melakukan perubahan strategi di bulan kedua ini mulai ada perubahan. Itu langkah apa saja yang dilakukan? Strateginya apa saja sehingga kita menemukan satu formula di mana penjualannya bisa meningkat. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu kalau saat kita handle untuk produk yang aktif hanya 20 SKU. Dan hal itu mungkin sedikit menghambat kita untuk menaikkan dari segi traffic dan omset. Jadi kita ada perkembangan produk. Awalnya kita itu memperbaiki kualitas cover produknya. Iya betul. Salah satu strategi untuk kita menaikkan traffic, tapi ternyata tidak terlalu signifikan. Jadi kita coba kembangkan lagi untuk menambahkan SKU, yaitu SKU bundling dan SKU basket size untuk meningkatkan penjualan perpesanannya juga. Oke, jadi di bulan pertama ini kita belum bisa, ini trafficnya kan masih rendah banget ya. Coba bisa diarahkan ke sini. Sebelumnya trafficnya masih di angka kan 13.000 ya, berarti sehari rata-rata di angka 400-an ya. Sehari cuma 400-an, kita coba meningkatkan trafficnya dengan iklan juga, itu tidak secara signifikan naik. Kemudian kita coba strategi, coba turun ke bawah, kita ubah foto produk cover. Coba boleh dibuka salah satu, misalnya ini. Nah ini contoh foto produk yang sudah kita perbaiki. Before-nya seperti apa? Ada nggak? Sebelum yang produk-produk besarnya ini rata-rata sudah baik, jadi kita tidak perbaiki. Yang lama rata-rata foto produknya biasa banget ya? Iya, dan kurang informatif. Jadi kita tambahkan informasi-informasi seperti ini. Oke, ini foto yang setelah kita perbaiki ya. Sebelumnya itu mungkin cuma hanya foto yang seperti ini ya? Iya, ada yang seperti ini. Coba. Nah sebelumnya fotonya hanya seperti ini aja, foto produk aja seperti ini, dan hasilnya nggak begitu bagus. Kemudian kita coba untuk remake fotonya, hasilnya jadi seperti ini, lebih bagus ya. Memang secara tampilan lebih baik, tapi ternyata kembali ke bisnis analisis naik. Di sini ternyata secara trafficnya hanya naik sedikit,
tidak begitu signifikan. Nah, kemudian kita coba ubah strategi di bulan kedua ini, kita rubah strateginya untuk supaya trafficnya lebih naik dengan cara pecah SKU ya. Karena jumlah SKU yang ada itu jumlahnya cukup minim. Karena hanya berapa? 20 ya. 20, sehingga dari jumlah 20 itu kita coba push iklan, ternyata trafficnya tidak ngangkat. Nah, saat ini jumlah SKU yang aktif di toko ada 72, alias naik lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat ya, hampir 4 kali lipat malahan. Sehingga kemudian saat kita coba untuk iklankan, ada beberapa iklan yang kemudian jalan dan meningkatkan traffic yang masuk ke toko dan juga berimpact pada penjualannya yang mengalami peningkatan. Dari sisi ini sendiri, coba 30 hari terakhir aja. Dari sisi ini sendiri, di 30 hari terakhir ini kemudian omset sudah mulai mengalami peningkatan cukup baik ya, sekitar 50%, dengan rata-rata penjualan per pesanannya berapa ya? 100 ribuan, 80 ribuan ya. Rata-rata harga belanja customernya di 80 ribuan, kemudian geser lagi. Nilai konversinya juga mulai mengalami peningkatan dan cukup stabil di angka sekitar 2,65, ini cukup baik ya, dengan rata-rata harga belanja di angka 80 ribuan, nilai konversi 2,65, mau dibilang bagus enggak juga, ini normal ya, standar lah, tapi cukup oke. Dan kemudian sekarang kita coba buka cek iklannya dengan kondisi saat ini, biaya iklannya berapa? Satu bulan terakhirnya biaya iklannya di angka sekitar 15 juta dan mendapatkan 39.000 klik. Kalau kita bagi, artinya biaya per klik kita ada di angka sekitar 400 rupiah. Ini cukup mahal ya, cukup mahal. Cuma memang ini strategi awal yang kita gunakan, memang karena saat kita coba dengan bid rendah di angka 200 itu nggak jalan ya, nggak jalan, kemudian kita agak sedikit paksa dan kemudian mulai jalan di angka 400 ini. Nah, kemudian strategi berikutnya yang kita gunakan adalah pecah SKU. Supaya apa? Supaya kita jangkauannya, istilahnya nih kalau kita mancing ini, kail yang kita miliki jumlahnya lebih banyak, sehingga peluang kita untuk menangkap ikannya lebih besar juga. Sehingga kita bisa lihat grafiknya dari sini ya. Grafik dari sini memang mengalami peningkatan, tapi juga diimbangi dengan peningkatan penjualan. It's okay, mungkin di sini kita melihat rasio iklannya cukup tinggi, hampir 16 juta, sementara omset kita ada di angka berapa? 60 ya? 67, berarti kurang lebih di hampir 25% ya. Oke, ini memang cukup tinggi, tapi nggak masalah. Di bulan awal ini masih tetap kita harus push terus trafficnya, sehingga penjualan mengalami peningkatan dan algoritmanya mulai kebentuk. Nanti setelah misalnya ini sudah mulai semakin naik dan jumlah klik yang kita dapatkan dari iklan makin tinggi, misalnya sudah bisa tembus di angka 100 ribuan, tapi biaya per kliknya di sini kan biaya per klik kita di angka 400. Kita secara bertahap nanti akan mengurangi biaya per kliknya. Targetnya kita bisa di angka 200. Kalau di angka 200 dengan biaya segini, kita bisa dapat sekitar 80 ribuan klik, alias 2 kali lipat jumlah klik, tapi dengan biaya iklan yang sama. Dengan harapan dengan jumlah klik yang kita dapatkan lebih banyak, maka traffic yang masuk ke toko juga lebih banyak, juga omset lebih banyak. Jadi target berikutnya adalah dengan biaya iklan yang sama atau mungkin naik sedikit, tapi secara rasio iklan kita turun. Saat ini rasio iklan kita ada di angka sekitar 22-25% dari omset. Targetnya di bulan berikut ini bisa di angka sekitar 15%, lalu bulan berikutnya bisa mulai turun ke angka 10%. Karena apa? Karena organiknya mulai kebentuk. Nah, bagaimana membentuk organiknya? Kita harus tetap push penjualannya dulu. Dengan kondisi saat ini, jumlah klik seperti ini, penjualan seperti ini yang masih minim, kita belum bisa mengubah cara berjualan kita menjadi organik. Kita masih tergantung dengan iklan. Jadi buat teman-teman semua yang punya kasus toko yang sama, ya tokonya sama seperti ini dan begitu diiklankan nggak jalan, ya memang mau nggak mau di bulan pertama, bulan kedua kita harus invest lebih tinggi untuk iklan untuk menaikkan. Ya, ini dengan cara yang benar sebetulnya. Mungkin ada beberapa teman menggunakan cara yang singkat, cara instan dengan cara mungkin fake order untuk menaikkan reputasi, tapi itu tidak disarankan ya. Lebih baik mungkin kita harus invest sedikit lebih besar di sini untuk meningkatkan penjualan di toko ini. Seperti itu. Ayah bisa jelasin lagi?
apalagi yang ada bisa dilakukan terhadap tokonya? Untuk saat ini kan memang akosnya tuh banyak yang tinggi ya Pak, cuma karena dia memang produknya yang eceran itu murah dan dia tuh ada minimal pembeli 50, jadi saya rasa ini tuh tidak terlalu akurat untuk akosnya. Jadi kadang ada yang penjualannya itu hanya berapa ratus rupiah, sedangkan dia kan ada minimal pembeliannya, jadi nggak mungkin kalau satu orang itu hanya beli 1 biji. Oke, jadi di sini seolah-olah akosnya tinggi banget. Karena apa? Karena yang tercatat di penjualan dari iklan itu rendah. Tapi begitu kita compare dengan bisnis analisis, ternyata omsetnya lebih tinggi. Contoh misalnya di sini, kita melihat di sini penjualan dari iklan di angka 426. Tapi begitu kita compare dengan bisnis analisis, ternyata di sana bisa 3 juta, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini mungkin masih tetap kita pertahankan. Di sini kita melihat akosnya jelek nih, ya, sepertinya akosnya jelek. Nah, ternyata di sini biaya iklannya cukup tinggi nih, di angka 600-an, karena di awal memang kita harus ngejar traffic dulu. Tapi secara bertahap ini nanti biaya iklannya kita turunkan. Karena dengan jumlah biaya iklan 635, kita hanya dapat 981 klik. Kalau ini dengan biaya minimum, harusnya di sini baru di angka sekitar 200 ribuan, ya. Jadi ini dalamnya juga fitnya banyak yang tinggi Pak, untuk mendatangkan traffic itu butuh tinggi. Kemudian untuk yang iklan ini kita aktifkan manual dan otomatisnya. Jadi kalau untuk di otomatis dia tuh penjualannya bagus Pak, tapi trafficnya nggak mengikuti kan, cuma 45 klik, sedangkan di manualnya dia udah dapat 900 klik. Tapi secara performa yang otomatisnya lebih baik ya. Cuma 45 klik, tapi biaya rata-ratanya lebih dari 1.000 rupiah per klik, tapi omsetnya cukup oke. Sementara untuk manualnya kita udah dapat klik lebih banyak, biayanya juga mahal, tapi penjualannya nggak padan. Tapi begitu kita compare dengan bisnis analisis, ternyata omsetnya cukup oke. Ya, jadi kalau untuk iklan yang seperti ini, strategi saya mulai turunkan untuk yang kliknya sudah banyak dan bitnya tinggi, tapi tidak drastis karena memang toko ini masih sangat butuh traffic. Ya, karena sekarang rata-rata trafficnya berapa? 1.000 ya. Rata-rata traffic hariannya di angka sekitar 1.000 pengunjung. Ini masih cukup rendah. Jadi paling nggak kita kejar sampai di angka di atas 2.000-an pengunjung. Jadi untuk sementara ini mungkin terasa akosnya cukup tinggi ya, rasio iklan kita sampai di angka 20%, nggak apa-apa, kejar dulu sambil bentuk organik tokonya. Jangan takut dulu untuk beriklan. Kalau kita langsung takut beriklan, toko kita tidak berkembang. Oke, sampai situ cukup? Oke, mungkin gitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan membantu ya. Dan buat teman-teman yang semuanya mengalami kasus sama, punya toko seperti ini dengan jumlah SKU yang cukup minim, nah mungkin salah satu strategi yang bisa teman-teman lakukan itu tadi coba cek foto produknya. Kenapa trafficnya rendah? Karena bisa jadi foto produk kita nggak menarik sehingga orang nggak mau klik. Nah, setelah kita coba tadi mengubah foto produknya, kenaikannya nggak begitu signifikan ya, nggak begitu signifikan. Kemudian kita lebih coba untuk break ya, untuk break SKU-nya dari 20 SKU aktif saat ini menjadi 73 SKU aktif. Sebenarnya lebih kepada mungkin bukan duplikat SKU ya, tapi lebih modifikasi aja sehingga jumlah SKU yang ada di toko kita lebih banyak, sehingga pengembangannya juga lebih mudah. Akhirnya kita bisa melihat jumlah traffic yang masuk ke toko kita dari sebelumnya average di angka 400 pengunjung per hari, sekarang udah tembus di angka 1000-an, dan kita akan terus push supaya traffic ini bisa menyentuh angka di angka 2000-an per hari. Gitu, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe juga ya. Ya Allah. Matilah lampu. Ini udah selesai ya. Oke, ya nggak apa-apa. Thank you semuanya.